Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu dasar diwajibkannya puasa adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradih. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan salah satu hikmah berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lantas apa hubungannya? Apa korelasinya orang yang berpuasa sehingga menjadi orang-orang yang bertakwa? Kita tahu bahwa takwa adalah ketundukan untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Ketundukan ini tentunya berawal dari kesadaran diri sebagai hamba ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan atas dasar akal yang sehat, pikiran yang jernih yang tidak tercampur dengan hawa nafsu. Antara pikiran dan hawa nafsu selalu bertolak belakang, selalu bertentangan, tidak pernah rukun. Sebab sebagaimana diceritakan pada awal mula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu. Nafsu diperintahkan untuk menghadap ke belakang, nafsu tidak mau. Nafsu diperintahkan untuk menghadap ke depan, tidak mau. Diperintah untuk menghadap ke kanan, tidak mau. Diperintah untuk menghadap ke samping kiri, juga tidak mau. Tidak pernah nafsu menerima melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, engkau ini siapa dan aku siapa? Dengan sombongnya nafsu menjawab, aku ya aku, kamu ya kamu. Sebaliknya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan akal, akal dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disuruh menghadap ke belakang, disuruh menghadap ke depan, menghadap ke samping kanan dan ke samping kiri. Akal selalu menuruti apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai akal, engkau ini siapa dan aku siapa? Dengan sopan dan penuh ketundukan, akal menjawab, engkau adalah Tuhanku yang maha agung, sedangkan aku adalah hambamu yang zalim. Akal cenderung kepada semua kebaikan, sehingga akal menuruti semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan nafsu cenderung kepada keburukan, sehingga nafsu tidak menuruti perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, di saat inilah, di bulan suci Ramadan, saat manusia, kaum muslimin berpuasa, nafsu ini diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh nafsu, yang biasa dilakukan oleh kesenangan nafsu. Maka di bulan Ramadan ini, karena nafsu tidak dipenuhi keinginannya untuk makan, tidak dipenuhi keinginannya untuk minum, dan hal-hal yang lain yang disukai oleh nafsu, maka nafsu itu semakin lemah. Dengan lemahnya nafsu, akal berpotensi besar untuk mengalahkan nafsu tersebut. Sehingga di bulan puasa ini, manusia cenderung
cenderung kepada hal-hal kebaikan karena nafsunya kalah dengan akalnya. Bukti yang terjadi ketika kita berpuasa, maka mendadak rajin bertadarus Al-Quran. Ketika di bulan Ramadan kita mendadak rajin untuk sholat berjamaah, melaksanakan sholat tarawih di masjid dan musola-musola. Coba kita lihat ketika di luar bulan Ramadan, ketika kita sudah tidak berpuasa, apakah hal ini masih dilakukan? Bukti di lapangan tidak demikian. Ketika lepas bulan Ramadan, yang tadinya rajin bertadarus semakin melemah, tidak lagi mau bertadarus. Yang tadinya rajin berjamaah sekarang tidak mau berjamaah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, inilah yang menjadi faktor orang berpuasa menambah keimanan, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di saat puasa akalnya dapat mengalahkan nafsunya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sempurna sehingga akal kita bisa selalu mengalahkan nafsu kita untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.